Halo, saya Dian Francisca Maharani, SPDM HUM, Kepala SD Speak First Klaten Tengah. Hari ini saya ingin berbagi perjalanan kami dalam menghadirkan sekolah yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi menjadi rumah bagi keberagaman. Program ini kami beri nama Bhinneka, Beragam, Harmoni Indah, Nusantara, dan Kerukunan Beragama. Program ini hadir dari refleksi dan harapan agar sekolah menjadi tempat di mana perbedaan justru mempererat persaudaraan. Sekolah kami adalah miniatur Indonesia, bahkan bisa dibilang miniatur dunia kecil. Guru-gurunya beragam suku, ras, dan agama. Murid-murid kami berasal dari latar belakang budaya dan agama yang beragam. Ada yang Muslim, Katolik, Kristen, dan Hindu. Ada juga anak-anak berdarah campuran dari luar negeri dan berbagai suku di Indonesia. Keberagaman ini indah, tapi juga menantang. Saya ingin sekolah menjadi tempat di mana keberagaman itu bukan hanya diterima, tapi juga dirayakan. Namun, saya seperti menerima tamparan keras ketika membaca hasil rapor pendidikan 2023. Dari rapor pendidikan 2023, indikator iklim kebinekaan kami memperoleh skor 72,21. Angka yang cukup baik, tapi belum cukup untuk disebut kuat. Angka ini menjadi dasar kami bergerak. Kami ingin nilai kebinekaan bukan hanya terlihat di data, tetapi benar-benar hidup di keseharian. Kami menggunakan perencanaan berbasis data. Kami memulai dengan refleksi bersama seluruh warga sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite, dan juga pengawas. Kami duduk bersama dan menganalisa prioritas rekomendasi dari PBD SD Speak First tahun 2023. Dari proses itu, kami menemukan 4 tantangan utama. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam kebinekaan, belum optimalnya integrasi nilai toleransi dalam pembelajaran, masih ada bias gender, dan kurangnya edukasi inklusif untuk guru. Dari sinilah kami menyusun langkah untuk berbenah. Kami menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development, ABCD. Prinsipnya sederhana, berangkat dari kekuatan, bukan kekurangan. Kami petakan aset sekolah dan komunitas, guru yang punya keahlian, orang tua dengan potensi sosial komunitas budaya lokal, hingga mitra seperti Balai Pemasyarakatan Klaten. Semua terlibat sebagai bagian dari solusi. Disinilah Bhinneka lahir. Langkah pertama adalah memberdayakan guru dan siswa. Guru kami latih untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebinekaan ke dalam pembelajaran. Sementara, siswa kami libatkan dalam proyek, kegiatan sosial, dan seni yang menumbuhkan empati dan rasa saling menghargai. Semua bergerak bersama dengan semangat, saya bagian dari perubahan. Kami percaya pada pepatah, "It takes a village to raise a child." Kami libatkan seluruh desa pendidikan, baik itu guru, orang tua, masyarakat, dan lembaga mitra. Bersama Bapas, anak-anak belajar tentang empati dan anti-bullying. Dengan komunitas seni lokal, mereka mengenal budaya Nusantara. Semua aset ini menjadi bahan bakar perubahan. Kami menenun nilai kebinekaan ke dalam seluruh mata pelajaran, IPS, Bahasa Indonesia, Seni, dan Pendidikan Agama. Melalui kegiatan kokurikuler siswa, mereka belajar tentang budaya daerah dan menghormati perbedaan. Mereka tidak hanya tahu tentang toleransi, tetapi benar-benar mengalaminya.
Kami menguatkan kolaborasi dengan orang tua. Orang tua tidak lagi sekedar penonton, tetapi menjadi mitra aktif dalam pendidikan karakter. Kami juga mengadakan kunjungan ke sekolah di Solo, Jogja, dan Singapura dengan membawa misi budaya dan keberagaman. Kami juga mendatangkan tamu dari berbagai negara untuk memperkaya wawasan global murid. Kegiatan ekstrakurikuler kami arahkan untuk menumbuhkan semangat kebinekaan. Puncaknya, kami mengadakan annual performance Wonderful Indonesia and Around the World. Semua siswa tampil membawakan budaya dari berbagai negara dan daerah di Indonesia. Yang membuat saya bangga, acara besar ini terlaksana tanpa pungutan dari orang tua, murni hasil kolaborasi dan sponsorship masyarakat. Setelah 1 tahun, hasilnya luar biasa. Skor iklim kebinekaan meningkat 10,35 poin di rapor pendidikan 2024. Survei guru dan orang tua menunjukkan kepuasan yang tinggi, rata-rata di atas 4,5 dari skor maksimum 5. Namun yang paling berharga bagi saya adalah perubahan sikap anak-anak. Mereka lebih terbuka, empatik, dan saling menghargai. Mari kita saksikan testimoni dari orang tua. Oh iya, ada peningkatan di antara anak-anak. Secara pribadi sebagai orang tua saya sangat merasakan sekali. Menurut saya sangat meningkat sekali. Ya, baik anak-anak laki-laki atau perempuan semua mendapat kesempatan yang sama saat mengikuti lomba ataupun saat menjadi pengurus kelas. Ya, sejauh ini sebagai orang tua saya mengamati dari anak saya ketika bermain itu tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, beragama A atau B, semuanya bermain dengan gembira tanpa memikirkan hal-hal itu. Menurut saya, kegiatan di Speak First tidak membedakan agama antara satu dan yang lain. Kemudian, Speak First juga memfasilitasi kegiatan keagamaan. Selain itu, ini akan menunjukkan toleransi pada masyarakat. Jadi, anak akan bisa bermain dan belajar bersama teman-temannya tanpa membedakan suku, ras, atau agama yang lain. Kalau dari pendapat kami selaku orang tua yang paling mendukung iklim kebinekaan itu kegiatan local immersion program. Salah satunya ada kunjungan ke SD Tumbuh dan juga ke museum di Sragen. Kemudian ada Singapore immersion program, jadi belajar tentang budaya di Singapura dan juga kunjungan ke sekolah di sana. Dan ada ini kegiatan CCU, Cross Culture Understanding, mendatangkan barongsai saat perayaan Imlek. Ya, jelas banyak sekali kegiatan yang mendukung kebinekaan. Misalnya pentas seni yang mengambil tema Wonderful Indonesia, berbagai macam kebudayaan Indonesia, kemudian Around the World, jadi lebih luas lagi. Kemudian Roro Jonggrang ya, kebetulan yang terakhir besok itu rencananya seperti itu. Selain itu juga akan pernah ada kunjungan dari native speaker. Seingat saya sebagai orang tua itu ada yang pernah dari negara Italia, negara Jepang, dan Inggris. Itu sangat mengaruh sekali. Secara pribadi saya melihatnya itu sangat mengaruh sekali ke anak-anak. Saya senang sekali saat anak saya mengikuti kegiatan ekstra gamelan, kemudian tari, dan bahasa Jepang. Selain itu, ada juga kegiatan P5. Nah, kegiatan P5 ini mengangkat tentang kearifan lokal. Demikianlah perjalanan transformatif kami. Dari Bhinneka, kita belajar bahwa harmoni datang bukan dari keseragaman, tetapi dari keberanian untuk hidup dalam perbedaan. Terima kasih.